Oh, halo guys. Balik lagi ya di Visual Flow kali ini bersama Andrian. Di sini seperti biasa kita akan bahas-bahas lagi seputar dunia editing. Tapi saya kali ini akan bawa teman saya yang kebetulan seorang video editor juga. Dia kebetulan salah satu editor di stasiun TV ternama di Indonesia yang ya sama-sama kita bisa sharing-sharing ilmu bareng-bareng lah. Jadi tetap di Visual Flow. Oke guys, balik lagi di Visual Flow kali ini bersama saya Andrian. Nah, teman-teman, kan biasanya kalau saya ngasih tutorial atau sharing-sharing nih kepada teman-teman, itu saya sendirian. Nah, tapi sekarang nggak, ada kawan lama saya yang mampir di sini. Nah, di sini mungkin juga dia akan sharing-sharing kepada teman-teman karena dia juga salah satu editor dari salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas kepada teman-teman di rumah. Oke, yang belum tahu ya, nama saya Faras Rehan sebagai multimedia artis dan juga video editor di salah satu stasiun TV terkenal. Nah, Mas, menurut Mas, sekarang tanggapan Mas nih mengenai orang yang pengen masuk ke dalam lingkungan ya, bukan lingkungan. Apa ya disebutnya ya? Kayak profesi lah, menjalani profesi di video editor tuh seperti apa, Mas? Mungkin ya, pada step pertamanya mungkin kita sering mikir sebagai pemula bahwa semua harus serba udah bagus, udah high end untuk memulai suatu profesi gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu guys, karena kita bisa memulai dengan yang low end pun tidak masalah. Karena ada yang namanya YouTube tutorial gratis, dan juga kan ada juga nih channelnya dari Mas Andrian saya ini. Visual Flow. Betul. Boleh ditonton juga di sini kalau misalnya butuh tutorial. Nah, gini Mas, ini kan saya tadi lagi ngedit nih ya. Nah, sekarang tuh saya rasa ngedit sekarang tuh kayak makin simpel karena ada AI-nya. Kayak ada AI buat nih, kayak ngemasking orang pakai max prompter. Nah, kemudian ada AI yang bisa ngetranskrip juga. Nah, menurut Mas, kalau misalkan segampang itu, harusnya semua orang bisa jadi video editor dong? Pertanyaan bagus nih, karena sebenarnya saya pun sekarang ya karena sebenarnya saya sekarang pun juga menggunakan AI guys. Kalau pengen tahu ya, karena saya gak benar-benar dari scratch lagi seperti Max Prompter itu, saya biasa masking juga dengan itu bisa. Dan juga sekarang ada namanya Adobe Firefly yang lebih memungkinkan kita untuk menggunakan AI pada video editing. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang pakai AI juga atau mau belajar itu nggak masalah ya, Mas? Nggak masalah. Karena kayak seperti Mas Faras yang udah profesional pun tetap pakai AI. Nah, pertanyaan saya gini, Mas. Kita kan katakanlah kita mencari uang di video editor ini kan. Nah, kalau misalnya nih kan semakin gampang orang melakukan proses editing, otomatis makin banyak juga orang-orang yang bisa. Nah, itu kan jadi bisa menurunkan minat orang ataupun perusahaan buat meng-hire seorang video editor. Nah, menurut pandangan Mas seperti apa? Menurut pengalaman ya, menurut pengalaman dan pandangan saya sebagai video editing dan juga multimedia artis, untuk AI sendiri memang membantu para video editor pemula. Tapi step up ke depan ya untuk menjadi profesional itu memiliki skill yang lebih lagi untuk mempelajari hal itu, karena AI sendiri pun hanya sekedar membantu kita pada proses tahap awal. Seperti contohnya kita meng-color grading suatu footage, pada awal adalah color correction itu emang bisa digunakan AI, yaitu sekarang ada namanya color match di Adobe Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve. Tapi pada saat tahap selanjutnya itu color grading, kita harus explore lagi dan belajar lagi tentang hal itu. Kita nggak bisa mengandalkan AI hanya dengan itu. Oh, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, AI itu cuma sebagai perantara alat kita ya. Jadi penggunaannya itu tetap sesuai dengan kreativitas kita. Betul. Nah, mungkin Mas bisa sedikit sharing lah ke teman-teman penonton Visual Flow di rumah, AI apa aja sih yang Mas pakai gitu selama proses ngedit Mas, dan fungsinya itu buat apa? Kalau memang pure AI yang benar-benar dari awal adalah AI hingga menghasilkan footage, itu namanya ada Runway ML. Itu benar-benar kita ngetik dari teks prompt menuju langsung menjadi footage. Nah, itu adalah namanya Runway ML. Untuk yang lebih teknikalnya sendiri ada namanya Adobe Firefly yang bisa kita
gunakan untuk text to prompt sebagai color grading. Seperti contohnya kita pengen mengubah suasana menjadi golden hour pada footage kita, nah itu kita tinggal ketik di Adobe Firefly gitu. Oh, nah teman-teman itu dia AI yang bisa teman-teman manfaatkan, yang tersedia juga di internet Mas ya. Betul. Dan ada versi berbayarnya juga tentu saja. Jadi mungkin nanti saya akan buatkan video terpisahnya ya buat teman-teman, biar teman-teman belajar juga gimana sih cara menggunakan AI dan yang baik dan benar, baik untuk pemula ataupun profesional yang ingin mengimprove skill editingnya, begitu Mas ya? Betul sekali. Nah, jadi buat teman-teman nih yang misalnya kalian pengen mengeksplor lagi tentang AI dan semacamnya, nah bisa teman-teman eksplor sendiri dengan cara ya sesuai kebutuhan tadi yang udah Mas Faras jelaskan. Kayak kalian butuhnya misalkan AI buat menyamakan warna atau color grading, kalian bisa pakai match color bawaan Adobe dan sebagainya. Jadi teman-teman, seorang profesional pun ternyata tetap memakai AI untuk mendukung workspace-nya ataupun workflow-nya dari video editor itu juga ya Mas ya? Betul sekali, betul. Nah teman-teman, jangan kemana-mana. Setelah ini kita balik lagi di segmen berikutnya yang akan lebih menarik lagi dengan Mas Faras. Oke? Visual Flow, Future Frame, Video Editing. Oke guys, balik lagi dengan saya Andrian di sini, masih bersama dengan Mas Faras di Visual Flow, Future Frame, Video Editing. Udah hafal aja tuh Mas ya. Oke, jadi teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang AI yang ada di dalam video editing yang bisa teman-teman pakai, yang udah Mas Faras sharing juga kepada teman-teman, yang ya bisa teman-teman manfaatkan lah dipraktekin di rumah ya. Nah, kemudian Mas, saya mau cerita dikit. Tadi kan saya lagi scroll-scroll TikTok gitu kan, sama Reels dan juga Instagram. Nah, terus nemu kayak video-video vertikal tapi interaktif gitu. Ini namanya apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Di editing tuh ada gak sih nama khususnya? Itu ada ya nama khususnya, kalau mau tahu namanya itu adalah Head Talking Video. Yang biasanya ada di TikTok dan Instagram Reels. Gitu Mas. Oh iya, untuk pembuatan konten apa tadi, head talking video ya. Nah itu kan kita kalau misalkan baca dari terjemahin dari cara editingnya ya, dia tuh kayak benar-benar bisa ngebawa kita sebagai penonton gitu. Benar-benar terasa informasi yang mau disampaikannya juga sampai ke kita, dan juga visual yang dihadirkan juga bagus sehingga penonton ngerasa nyaman. Nah mungkin ada step atau enggak flow khusus gak sih Mas buat ngebuat itu? Kita tahu sendiri kan tren ya, kalau sekarang head talking video vertikal gitu ya. Nah itu ada flow khususnya nggak sih sebagai video editor untuk ngebungkus sehingga konten tersebut bisa benar-benar orang di sosial media itu tertarik gitu? Sebenarnya untuk lebih dalamnya tentang hal itu kita bisa belajar algoritma dari sebuah sosial media ya, tapi kita akan jelaskan saja secara mendasar gitu ya. Karena head talking video sendiri itu udah pasti interaktif karena menggunakan format smartphone, yaitu vertikal. Yang dimana orang-orang sekarang gampang menjangkaunya langsung dari smartphone. Kita nggak perlu lagi tuh harus nyari ke Google, nge-scroll di Google. Kan kita lama gitu melihat artikel, atau di YouTube bahkan yang video lebih detail, panjang. Karena sekarang ada dana TikTok atau Reels, Instagram, dan juga YouTube Short yang lebih singkat, padat, dan menjelaskan secara jelas gitu. Tapi Mas, kalau misalkan dari sudut pandang editornya ya, tentang head talking video ini, kan seperti saya tanyakan tadi ya, kayak pengemasannya harus seperti apa sih sehingga betul-betul bisa dikatakan sebagai head talking video gitu. Nah, biasanya untuk dikatakan sebagai head talking video itu kita harus menggunakan konten kita secara vertikal dan juga dengan kepala sampai bahu kita, sampai dada kita juga masuk frame dalam video tersebut dan menjelaskan apa saja tentang hal itu, mau itu komedi ataupun tentang hal-hal informatif lainnya gitu Mas. Oh iya betul. Ya sebetulnya saya juga pernah sih Mas, ya sering lah di channel YouTube saya kan buat video short gitu tentang tips-tips editing. Ya saya baru tahu namanya ternyata head talking video. Nah kalau saya pribadi ya Mas, ngemas itu saya biasanya sebagai video editor ya, saya membuat konsep dulu, apa sih yang ingin saya sampaikan kepada penonton, kemudian karakter editing dari warna, kemudian style title ya, font dan sebagainya, sehingga orang-orang juga mungkin lebih tertarik kepada video saya. Kalau saya secara pengemasan mungkin yang saya perhatikan dari teknis seperti itu. Nah mungkin tadi juga saya dapat ilmu dari Mas ya, sehingga tentang bagian dari sosial medianya. Jadi mungkin nanti bisa di-combine buat saya, buat teman-teman juga ya, kalau mau belajar
tentang misalkan mau mulai konten head talking video gitu, seperti yang Mas Paras tadi bilang. Nah, itu juga bisa mulai. Jadi dari pengemasan editing visualnya, mungkin dari audio juga Mas ya harus bagus. Iya. Dan juga Terus, sekarang, sekarang pun di TikTok ada AI-nya yaitu seperti filter dan juga auto trackingnya, yang dimana kita bisa langsung gitu. Kita nggak perlu makeup lama-lama, nggak perlu persiapan lama-lama, tapi di dalam TikTok itu ada filter yang membuat kita tuh udah tampil dengan baik gitu. Kita tidak perlu lagi capek-capek untuk make up dan lain sebagainya. nah, jadi teman-teman, jadi dengan adanya tren head talking video ini juga bisa ngebuka peluang nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin bisa ngedit juga, mungkin bisa buat konten-konten yang menarik dengan format vertikal seperti tadi. Jadi bisa terbuka lah peluang-peluang untuk menjadi seorang content creator ya Mas ya. Iya, betul sekali. Yang dimana content creator zaman sekarang tuh udah menjadi profesi yang gampang gitu bisa dibilang, karena tinggal butuh smartphone, kita videoin, kita bisa jadi viral kalau emang algoritmanya dapat gitu ya. Oh iya betul. Saya setuju sih Mas dengan apa yang Mas sampaikan. Terlebih ya, oh ya Mas, saya mungkin pengen punya tips dari Mas. Kan kalau biasanya kita kan sebagai video editor nih, biasanya kan kita jarang banget lihat orang-orang atau video editor tuh tampil depan kamera ya. Nah, tips Mas supaya apa sih konten yang harus di build up gitu sama seorang video editor yang emang punya skill video tapi malu buat konten depan kamera. Nah, jadi kalau misalkan kita misalkan terpaksa banget nggak bisa nunjukin apa sih face kita ya di sosial gitu. Nah, kita sebagai editor harus seperti apa ya agar tetap bisa konten tanpa harus kelihatan diri kitanya tampil. Kan kalau kita tahu ya head talking video atau format video vertikal ini kan orang-orang biasanya ya memunculkan dirinya gitu. Ya betul ya. Untuk orang yang mungkin pemalu banget ya, sebagai kita sebagai kerja di belakang layar pasti nggak mau banget tuh diri kita tampil di depan layar. Secara ngeliat diri sendiri aja udah enak gitu kan, memuntah rasanya. Saya juga kadang gitu sih. Betul. Jadi nggak enak. Mending kita ada yang sekarang, apalagi sekarang ada AI untuk ngebantu itu ya. Makanya kita seperti text to voice itu kita bisa. Kalau kita emang malu sama suara kita yang jelek, cempreng kayak suara saya. Jadi mendingan pakai text to voice yang dimana kita bisa ngetik dan juga voice-nya kita bisa atur sesuka hati kita dengan voice mau cowok berat ataupun ya suara cewek yang lebih banyak penontonnya gitu ya. Dan juga tinggal kita bikin tutorial atau tips and trick dalam video editing biar orang-orang makin tertarik dengan akun kita sendiri. Gitu. Nah, mungkin bisa jadi sampingan juga ya Mas, konten-konten buat video editing. Nah, mungkin ya itu ya teman-teman, jadi salah satu manfaat juga yang bisa kita terima tadi dari sharing-sharingan Mas Paras tentang head talking video yang teman-teman mungkin nih bisa dijadikan peluang agar ya mungkin saya juga gitu ya teman-teman, dulu jadi video editor malu buat konten-konten, tapi teman-teman bisa manfaatkan skill editing kalian untuk ngebangun apa ya, bisa disebut personal branding kalian yang bagus di sosial media dengan apa? Dengan skill editing kalian. Jangan kemana-mana, tetap di Visual Flow, Future Frame Video Editing. Oke teman-teman, nah kita balik lagi dengan saya Andrian di Visual Flow, Future Frame Video Editing. Nah, masih sama Mas Paras nih, teman saya teman-teman, yang tadi sudah kita bahas mengenai AI yang ada di dalam video editing, kemudian ada juga Dominasi. tren ya dominasi head talking video dengan format vertikal ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas itu ya Mas ya. Nah, sekarang kan kalau saya ya sebagai video editor, supaya video saya tidak flat, itu kan saya kadang suka menambahkan animasi-animasi motion graphic ya kepada konten-konten saya, ataupun baik itu konten short ataupun yang long term gitu, yang panjang. Nah, itu kan bisa untuk membuat video kita pertama lebih interaktif juga kan. Terus lebih seru lah buat dilihat sama penonton secara visual. Nah, mungkin di penonton kita di sini masih ada yang belum tahu nih Mas tentang pemanfaatan motion graphic ini. Nah, jadi kadang mungkin teman-teman juga ada yang kalau buat video masih asal-asalan, asal flat aja, rekam posting ya kayak gitu. Yeah. Nah, mungkin ya apa sih yang harus teman-teman pelajarin dalam tanda kutip ya motion graphic ini? Untuk motion graphic sendiri sebenarnya untuk dipelajari itu banyak tutorial di YouTube. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan kayak secara detail bagaimana membuat motion graphic itu, karena kita sendiri ini kan podcast ya.
Jadi untuk yang emang pengen cepat gitu, mungkin bisa menggunakan CapCut. Di CapCut itu ada elemen-elemen yang bisa digunakan sebagai motion graphic, dan pada After Effects pun yang lebih profesional itu juga bisa menggunakan template-template yang tersedia di library-nya ataupun pakai plugin-nya. Nah seperti itu bikin yang membuat kita bisa membuat video lebih interaktif, lebih seru, lebih dan juga lebih exciting gitu, oke? Itu aja dari saya untuk pendapatnya. Oh iya. Saya paham sih Mas. Jadi memang ya kita bisa memanfaatkan startnya mungkin bisa dari template-template ya. Menurut Mas tadi karena sama aja lah. Karena visual yang kita terima pun ya hasilnya bakal sama kayak kita buat awal. Tapi nggak ada salahnya lah ketika kita juga mencoba membuatnya juga dari nol supaya belajar. Karena baik lagi teman-teman seperti yang Mas Paras bilang di awal tadi, kreativitas juga ya Mas yang mendukung hasil daripada video kita supaya Betul. bisa lebih bagus. Dengan adanya komposisi juga membuat video lebih bagus gitu. Nah, betul. Nah, bicara komposisi nih. Kan kita tadi bahas motion graphic juga kan. Nah, kalau Mas Paras sendiri nih mengkomposisikan motion graphic dalam video-video Mas Paras tuh pada saat keadaan video Mas Paras tuh seperti apa? Ataukah sedang membahas sebuah informasi atau sebuah hal tertentu atau seperti apa? Yang lebih umum ya, biasanya menggunakan yang namanya ada subtitle seperti lower third juga dan juga transisinya. Itu bisa digunakan motion graphic pada saat-saat keadaan seperti itu. Dan motion graphic sendiri juga bisa digunakan untuk infografis guys pada video vertikal kita di TikTok ataupun di Instagram yang membuat itu lebih interaktif dan juga menarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, lebih dari sekedar motion graphic kalau mau dieksplor ya Mas, tapi Betul. itu akan terlalu panjang ya teman-teman. Jadi sebagai video editor ya teman-teman, kita itu bisa menjadi penentu sukses apa enggaknya video. Setuju gak Mas? Setuju banget itu. Nah, karena semakin menarik video yang dihasilkan oleh kita sebagai video editor, maka reach ataupun ketertarikan orang juga bakal semakin banyak. Nah, mungkin terakhir nih Mas, tips supaya kita sebagai video editor membuat video kita menjadi lebih menarik gitu. Untuk menjadi menarik itu sebenarnya depends dengan style kita gitu. Kita boleh awal-awal yaitu mengikuti style orang lain, tapi lama-kelamaan menjadi lebih profesional yaitu kita menggunakan ATM. Amati, tiru, dan Peleketip lah. bukan ya, modifikasi itu. itu Kan ya. rame kemarin di TikTok, amati, tiru, peleketip kok Mas. Ya itu juga nggak apa-apa ya, karena pemula nggak apa-apa, itu namanya berprogres, oke? Oh gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa kembangin buat poles-poles videonya ya Mas. Nah biar lebih bagus dan biar apa ya? Biar orang juga eye-catching lah namanya terhadap video kita. Nah Mas satu lagi Mas. Satu lagi ya. Tadi saya satu lagi tuh kayaknya. Kayaknya saya tambah satu lagi. Oke, deh. oke. Biar Masnya nggak cepet pulang. Nah satu lagi Mas. Kira-kira kita sebagai video editor nih, titik tertinggi kita sebagai video editor tuh ketika kita mendapatkan apa Mas? Mendapatkan tren media sosial di TikTok, guys. itu bisa. Salah satunya itu, dan juga mungkin dalam tahap kayak punya kebanggaan sendiri mengedit video punya selebriti ataupun influencer itu juga bisa menjadi kebanggaan, guys. Jadi tergantung suksesnya kalian tuh gimana gitu, guys. Nah, oke. Nah, itu ya teman-teman tadi sharing-sharingan kita tentang seputar video editing dengan Mas Paras. Satu lagi nih Mas, boleh gak sih? Boleh. Panutan Mas di dalam video editing siapa sih? Panutan saya tuh sebenarnya agak malu sebenarnya. Itu namanya Andriansa dari Visual Flow, guys. Oh, saya Mas, makasih, thank you banget. Thank you banget. Ternyata saya. Oke, teman-teman, mungkin ya kita sudahi saja pertemuan kita dengan Mas Paras kali ini karena kebetulan saya abis ini off kamera saya mau belajar editing lah dengan Mas Paras. Jadi kita gak usah lama-lama lah. Karena sebenarnya saya juga dadakan ini guys ngobrol sama beliau. Jadi ya kita cukupkan saja pada pertemuan kali ini. Mungkin gini ya Mas, karena Mas tadi saya sudah ajarin juga kan di Ocam gimana cara opening, closing. Boleh Mas yang closing sama teman-teman saya di rumah? Waduh, oke. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa subrek dan juga like kepada channelnya Mas Visual Adriansa Flow. ini, ya Visual Flow, yaitu Visual Flow Feature frame Video Editing. Oke. Selamat tinggal, bye-bye.